Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Dia. Pagi hari ini satukan hati kita untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih-Mu nyata untuk setiap hati kami Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kurima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari kita katakan sekali lagi, kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah
Sekali lagi katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Oh, siapakah aku ini? Tuhan, terima kasih Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Oh, sembah Kau Tuhan, segala pujian, segala pujian hanya kami berikan kepadamu Tuhan. Yesus Tuhan, Bapa kami, Raja segala raja. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus atas kasih setiamu Tuhan, untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setiamu Tuhan telah Kau berikan Tuhan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami mau mendeklarasikan iman kami Tuhan dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya bahwa pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa buat kita. Kita ada pagi hari ini, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Saya percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman yang menjadi dasar kita, firman yang akan menuntun langkah hidup kita, dan firman yang akan menjadi kekuatan kita bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22. Saya akan bacakan ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, iya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, perhatikan, engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelanak keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham adalah orang yang tidak diragukan lagi kesetiaannya kepada Tuhan. Abraham adalah orang yang sangat setia, orang yang sangat taat, orang yang sangat patuh dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, di mana Tuhan berfirman kepada Abraham, keluar dari negerimu, dari negeri sanak saudaramu, dari Kasdim, ke tempat yang akan kuberikan kepadamu. Abraham taat. Meskipun Abraham tidak tahu kemana Tuhan akan bawa, Abraham taat kepada Tuhan. Abraham mendengar firman, Abraham melakukan firman. Dia berjalan dengan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita membaca bersama dalam ayat ini, ketika Tuhan sedang menguji kesetiaan Abraham, saat Tuhan berfirman kepada Abraham, dikatakan bahwa ambillah anakmu yang tunggal, artinya anakmu yang satu-satunya, anak yang engkau kasihi, bukan hanya tunggal, tetapi adalah anak yang sangat dia kasihi. Tuhan bilang, aku minta. Tuhan bilang, persembahkan kepada. Bapak Ibu Saudara, saat Abraham mendengar firman ini, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Abraham pada waktu itu. Tentunya perasaannya hancur, saudara. Tentunya dia rasanya tercabik-cabik, dadanya tentunya merasa sesak, seperti dia menahan sebuah beban yang berat.
Firman yang datang pada waktu itu bagaikan petir di siang bolong, bagaikan godam yang sedang menghantam hidup Abraham. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan ngomong, ambil anakmu yang tunggal yang engkau sangat kasih. Saya yakin Abraham semalam-lama tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana nanti anak saya, bagaimana saya harus ngomong kepada anak saya, bagaimana saya harus menyampaikan kepada istri saya di sana. Tentunya ini terus berkecamuk di dalam pikirannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara tahu, pagi-pagi dikatakan firman Tuhan, Abraham tetap melakukan. Abraham belajar untuk tetap. Kalau kita membaca di dalam pasal 22 ayatnya yang ke-7, ya, ayat yang ke-7, ketika mereka sampai di Bukit Moria, lalu berkatalah Ishak, ayatnya yang ke-7, kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Iya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba dan untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Di sini Bapak Ibu Saudara, tentunya kembali perasaan Abraham tercabik-cabik saat Ishak berkata, api sudah ada, ya, kayu sudah ada, ya, tetapi mana persembahannya, mana anak dombanya? Ya. Tentunya Abraham mulai menghibur dirinya. Nanti Tuhan yang menyediakan, nanti Tuhan yang menyediakannya anak. Ya. Bapak Ibu, dia nggak berani ngomong, nanti kamu Ishak yang akan dikorbankan. Tidak sampai hati saudara, tidak tega dia akan ngomong kepada anaknya. Ya. Kenapa saudara? Karena Abraham begitu mengasihi anaknya. Abraham begitu mengasihi Ishak. 100 tahun di dalam penantiannya dia bisa mendapatkan seorang putra yang bernama Ishak. Waktu yang begitu lama. Tentunya Ishak adalah sesuatu yang sangat bernilai. Ishak adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Abraham. Kalau waktu itu mungkin Tuhan bilang, Abraham, aku minta hartamu, aku minta kambing dombamu. Abraham mungkin dengan cepat ya, iya Tuhan, iya Tuhan. Tetapi ketika Tuhan meminta sesuatu yang sangat bernilai dalam hidupnya, ternyata Ishak ini lebih bernilai dari apa yang dia miliki. Ishak ini lebih bernilai dari harta yang dia punya. Itu sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupnya. Karena 100 tahun Abraham baru punya anak. Beda halnya kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Injil Lukas pasalnya ke-18 ayat 20 sampai 23 di sana. Kita akan menjumpai seorang kaya ya, ketika ketemu dengan Yesus. Dia bilang, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Tuhan bilang, ya, taat kepada hukum Taurat. Jangan mencuri, membunuh, berzina, jangan bersaksi dusta, hormati ayah ibumu. Dan orang kaya berkata, semua sudah aku lakukan sejak masa muda. Tapi ketika Yesus melihat orang kaya, bahwa ada sesuatu yang sangat bernilai dalam hidupnya, yaitu harta. Maka Tuhan bilang, jual harta, ayo ikut. Akan dari hidup yang ketika orang kaya mendengar perkataan Yesus, dia menjadi mundur dan lemah. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Dia tidak siap untuk memberikan sesuatu yang bernilai.
Dia tidak siap untuk dia melakukan firman. Beda halnya dengan Lukas pasalnya yang ke-21. Ayatnya yang pertama, kalau ibu baca di sana, ada seorang janda miskin. Sesuatu yang sangat bernilai dalam hidupnya adalah uangnya yang luar biasa. Itulah yang dia miliki. Itulah yang sangat bernilai dan berharga dalam hidup, dan itu dia persembahkan. Dan Yesus bilang, persembahan janda itu yang lebih besar daripada persembahan mereka. Meskipun kelihatan secara nominal paling kecil, tapi Yesus bilang persembahan janda ini yang paling besar. Kenapa? Karena itulah sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat bernilai dalam hidup yang dia persembahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan menguji kita. Apa sih yang sangat bernilai dalam hidup? Waktumu. Apakah waktumu sangat bernilai dalam hidup? Tenagamu, keluargamu, keuanganmu, kekayaanmu. Apa sih yang sangat bernilai dalam hidupmu selama ini? Kadang-kadang Tuhan mau untuk kita belajar. Berani enggak dia persembahkan? Berani enggak sesuatu yang sangat bernilai itu kamu persembahkan? Waktumu ya. Mungkin engkau sangat sibuk, mungkin engkau sangat menghargai waktu. Bisakah itu kita persembahkan kepada Tuhan? Bersyukur di pagi hari ini kita boleh meluangkan waktu yang sangat berharga untuk saudara. Mungkin waktu ini engkau bisa, mungkin ada banyak orang pakai masih tidur, istirahat, masih ngorok saudara. Tetapi pagi ini ketika engkau memberikan waktu yang terbaik, sesuatu yang luar biasa. Abraham belajar taat. Abraham belajar taat untuk dia lakukan perintah Tuhan dalam hidupnya. Dengan semuanya itu ada konsekuensi, ada sesuatu yang dia terima daripada ketaatannya akan dia lakukan. Ada konsekuensinya ketika dia taat mengerjakan perintah Tuhan. Kita lihat ayatnya di dalam Kejadian 22 ayatnya yang ke-15 kita akan baca. Ayat yang ke-15 dikatakan, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada berkat yang luar biasa yang diterima oleh Abraham di saat dia melakukan firman. Yang pertama dikatakan bahwa Abraham diberkati berlimpah-limpah. Abraham diberkati berlimpah-limpah. Dan dikatakan menjadi berkat. Yang kedua, menjadi berkat buat bangsa-bangsa, ya. Dan dia akan menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang kuat, ya. Dan dia akan menduduki kota-kota musuhnya. Keturunannya akan menduduki kota-kota musuhnya, artinya akan perkasa di bumi, akan menjadi orang-orang yang hebat, akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Bukan kan Bapak Ibu Saudara bisa lihat keturunan Abraham, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang hebat.
orang-orang yang banyak menemukan baik itu lampu, ya, apa saja, ya. Orang-orang yang punya intelek yang luar biasa. Karena ini janji Tuhan kepada Abraham, sumpahnya Tuhan kepada Abraham di saat Abraham setia dan mau belajar lama. Orang yang setia pasti orang yang mau. Hari-hari kesempatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, mari kita belajar, kita setia, dan kita belajar melakukan itu dalam hidup kita sehari-hari. Percayalah, ya, janji-janji Tuhan akan kita raih dan kita nikmati dalam hidup ini. Amin. Mari tundukkan kepala, saya akan berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami berdoa buat pemirsa yang sedang menyaksikan. Apapun hari-hari ini kondisi mereka Tuhan, apapun keadaan mereka hari ini, kami percaya bahwa ketika mereka belajar setia, ketika mereka belajar taat melakukan firman, maka janji-janji Tuhan akan Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Mereka akan mengalami kasih Tuhan, mereka akan mengalami kebaikan Tuhan, mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mereka akan mengalami mujizat-Mu, mereka akan mengalami kemurahan-Mu Tuhan, mereka akan mengalami jalan keluar Tuhan. Terima kasih, pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan Tuhan acara ini Bapak. Berkati usaha pekerjaan kesehatan keluarga mereka Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita.